Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal matematika tentang COVID-19 beserta penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan materi kali ini, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Tita Aulia, NIM 2019-1435585, kelas 4C PGSD pada mata kuliah pendalaman matematika dan dosen pengasuh Jayanti, Magister Pendidikan, dan juga saya saat ini berada di Universitas PGRI Palembang. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan saya dan semua mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Itu sebelum kita membahas soal, kita perhatikan dulu gambarnya. Terus itu soalnya pada malam hari setelah dari belanja di supermarket, Ibu Nana mengalami gejala COVID-19, batuk dan pilek. Nah, Ibu Ana sangat khawatir dan langsung ingin pergi ke rumah sakit. Jarak rumah Ibu Ana ke rumah sakit adalah 300 meter. Jika anaknya ingin mengendarai sepeda motor dalam waktu 3 menit, berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai anak Ibu Nana? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, diketahui jaraknya tadi kan 300 meter dan juga waktu 3 menit. Nah, ditanyanya itu merupakan kecepatan motor sepeda yang dikendarai anak Ibu Nana atau bisa dengan lambang V. Nah, jawabannya itu ada rumus P sama dengan S atau jarak dibagi T atau waktu. Nah, jadi S-nya tadi, jaraknya tadi itu merupakan 300 meter, waktunya 3 menit sama dengan 300 dibagi 3 menit itu ada 100 meter. Nah, jadi kecepatan sepeda motor yang dikendarai Ibu Ana itu merupakan 100 meter. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada saat pandemi COVID-19, kita harus menaati protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker. Yang tepat digunakan adalah masker yang baru yang mempunyai 3 lapis dan tidak menembus pandang. Lebih baik lagi jika yang mempunyai lubang penyaring udara. Nah, sebuah lubang penyaring udara di masker berbentuk sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 3 cm. Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari tersebut. Tuh, kalian bisa lihat gambarnya, contoh maskernya itu kan ada lubang penyaring udaranya itu 3 cm. Nah, lanjut saja ke penyelesaian. Diketahui jari-jarinya tadi itu dilambangkan dengan R. Jari-jarinya mempunyai 20 cm. Nah, ditanya itu keliling lingkaran. Nah, langsung saja dijawab. Ketika kita menyelesaikan soal keliling lingkaran itu terdapat rumus 2 dikali Pi dikali R. Nah, lanjut saja kita ke penyelesaian. Nah, diketahui jari-jarinya atau bisa disingkat dengan lambang R itu sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanyanya itu merupakan hitunglah keliling lingkaran. Kita lanjut saja ke jawab. Ketika kita mencari keliling lingkaran, kita akan menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R. 2 dikali Pi itu merupakan 3,14 dikali R. Nah, karena R tadi merupakan jari-jarinya tadi 3 cm. Nah, langsung saja kita jumlahkan 2 dikali 3,14 dikali 3 itu hasilnya adalah 18,84 cm. Nah, jadi keliling lingkaran di sebuah penyaring udara masker tersebut jika berjari-jari 3 cm itu merupakan 18,84 cm. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Itu kita lihat ada ambulans yang rodanya berkeliling. Kelilingnya itu mempunyai 66 cm. Nah, itu bisa lihat soalnya. Terdapat sebuah mobil ambulans di rumah sakit pasien COVID-19 yang memiliki ban roda yang berbentuk lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran tersebut memiliki keliling 66 cm. Hitunglah berapa diameter lingkaran tersebut. Nah, di sini itu pertanyaannya berapa diameter tersebut. Nah, lanjut saja ke penyelesaian. Diketahui keliling lingkaran 66 cm. Nah, ditanya itu diameter ban tersebut. Nah, lanjut saja
jawab. Jika kita mencari diameter sebuah lingkaran itu sama dengan D atau diameter sama dengan keliling lingkaran dibagi pi. Pi itu sama dengan 22/7. Nah, langsung saja keliling lingkaran yang tadi 66 cm dibagi 22/7. Nah, itu kita kalikan silang. Jadi 66 dikali 7 dibagi 22. Itu hasilnya adalah 21 cm. Jadi diameter lingkaran pada roda yang memiliki keliling 66 cm adalah 21 cm. Saya rasa ini cukup mudah ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Itu kalian lihat gambarnya. Nah, sebuah tabung air minum di salah satu kamar pasien COVID-19 dikeluarkan karena sebagian sudah digunakan. Tabung tersebut mempunyai alas berjari-jari 8 cm dan tinggi 50 cm, diisi air setinggi 15 cm. Kemudian, ke dalam tabung tersebut dimasukkan sebuah bola besi yang berjari-jari 6 cm. Tentukan ketinggian air dalam tabung sekarang. Nah, sebelumnya kita harus diketahuinya dulu berapa. Itu diketahui jari-jarinya itu 6 cm dan juga alasnya berjari-jari 8 cm. Dan tingginya itu 50 cm. Nah, yang ditanyakan merupakan tentukan ketinggian air dalam tabung sekarang. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, pada volume bola kita akan menggunakan rumus 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 R kubik. Nah, langsung saja pi bola sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Kenapa dikali 6 dikali 6 dikali 6? Karena itu kan R kubik, R pangkat 3. Nah, R-nya itu merupakan jari-jarinya tadi kan 6. Jadi kita kalikan 3 karena itu R-nya pangkat 3. Selanjutnya pi bola itu sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Itu merupakan penjumlahannya seluruhnya itu ada 904,32. Nah, pi bola sama dengan pi tabung. Jika kita mau mencari ketinggian air, nah kita kan mencari pi bola dulu, volume bola. Nah, volume bola itu sama dengan volume tabung. Nah, volume tabung sama dengan pi dikali R dikali T. Nah, 904 tadi kita gabungkan di sini, 904,32 itu sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali T. Nah, R-nya itu R kuadrat. Jadi 8 dikali 8 dikali T. Kenapa T? Karena kan itu kan belum diketahui. Jadi langsung saja 904 kita kalikan silang 32 dibagi 200,96. Di mana dapat 200,96? Itu terdapat di 3,14 dikali 8 dikali 8. Itu jumlahnya itu 200,96. Selanjutnya 4,5 cm itu terdapat 904,32 dibagi 200,96. Itu hasilnya 4,5 cm. Nah, sama dengan T. Jadi ketinggian air sekarang itu adalah, kan diisi air setinggi 15 cm. Jadi kita tulis dulu 15 cm ditambah volume tabungnya tadi 4,5 cm sama dengan 19,5 cm. Jadi ketinggian air sekarang itu 19,5 cm. Selanjutnya nomor 5 itu perhatikan soal. Nah, sebuah apotek di Kecamatan Ilir Timur 2 menjual berbagai alat kesehatan, obat, dan lain-lain. Salah satunya yaitu hand sanitizer dan juga masker sebagai alat kesehatan pada saat pandemi COVID-19. Nah, terdapat 10 gross masker dan 125 lusin hand sanitizer. Kemudian, datanglah seorang mahasiswa Universitas PGRI yang ingin membeli 5 gross masker dan juga 21 lusin hand sanitizer. Berapakah jumlah masker dan hand sanitizer yang dibeli mahasiswa tersebut? Itu kalian bisa lihat gambarnya, gambar masker
itu beberapa gross, dan juga hand sanitizer itu sudah berapa lusin ya. Langsung saja ke penyelesaian. Nah, diketahui satu gross itu merupakan 144 buah, sedangkan satu lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi yang ditanya itu kan jumlah pembelian masker dan hand sanitizer. Nah, jawab kan 5 gross masker sama dengan berarti 5 gross dikali 144 buah sama dengan 570 buah masker. Nah, sedangkan 21 lusin hand sanitizer sama dengan 21 lusin dikali 12 buah sama dengan 252 buah hand sanitizer. Jadi jumlah pembelian masker pada mahasiswa Universitas PGRI tadi itu merupakan 570 buah masker dan juga 252 buah hand sanitizer. Ini sangatlah mudah ya. Kita hanya mengetahui dulu satu gross itu berapa, satu lusin itu berapa. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Itu ada peta lokasi, kalian bisa lihat. Nah, langsung kita ke soalnya. Itu di Rumah Sakit Permata Medika besok akan melayani suntik vaksin COVID-19 yang akan dimulai besok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jika Ani harus berada di rumah sakit 45 menit sebelum pelayanan vaksin dimulai, lama perjalanan ke rumah sakit dari rumahnya 1 jam lebih 30 menit. Pukul berapa Ani harus berangkat dari rumah? Nah, langsung saja kita ke penyelesaian. Diketahui waktu pelayanan vaksin itu jam 10 waktu Indonesia Barat ya, jam 10 pagi. Nah, sedangkan lama perjalanan dari rumah Ani ke rumah sakit itu diharuskan 1 jam lebih 30 menit biasanya dia pergi ke rumah sakit tersebut. Nah, yang ditanyanya pukul berapa Ani harus berangkat mendahului orang-orang itu ke rumah sakit jika Ani ke rumah sakit 45 menit sebelum pelayanan vaksin dimulai. Langsung saja itu jam pelayanan dikurang jam harus di rumah sakit itu ya. Jadi jam pelayanan itu kan jam 10. Nah, sedangkan di rumah sakit itu harus 45 menit sebelum jam pelayanan. Jadi jam 10 dikurang 45 menit itu merupakan jam 9.15. Pukul 9.15. Jadi Ani harus segera berada di rumah sakit, sudah ada di rumah sakit. Nah, kemudian jam Ani harus di rumah sakit dan juga lama perjalanan. Jam Ani harus di rumah sakit tadi kan 9.15. Nah, dikurang 1.30. 1 jam 30 menit lama perjalanan tadi. Jadi 7.45 jamnya dikurangkan. Jadi Ani harus berangkat dari rumah ke Rumah Sakit Permata Medika sebelum waktu pelaksanaan vaksin dimulai adalah pukul 7.45. Jadi Ani harus segera ke rumah sakit pada pukul 7.45 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini sangatlah mudah teman-teman. Kita hanya mengkurangkan jam pelayanan dan juga jam rumah sakit tadi vaksinnya jam berapa, dan juga jam Ani di rumah sakit jam berapa, dan juga lama perjalanan itu berapa. Jadi dikurangkan saja. Selanjutnya itu pada nomor 7, seorang pasien COVID-19 bernama Rika telah selesai menjalani karantina dan dinyatakan negatif COVID-19. Tabung tersebut memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 30 cm. Volume dari tabung tersebut adalah. Nah, seorang pasien COVID-19 bernama Rika ini sebelumnya memakai tabung oksigen, tetapi itu hanya dipakai beberapa kali dan ia ingin menjual tabung tersebut. Nah, Rika bingung, tabung tersebut memiliki jari-jari 20 cm dan tinggi 30 cm. Jadi volume dari tabung tersebut berapa? Itu kita bisa lihat gambar dari tabung tersebut. Selanjutnya penyelesaian. Diketahui R sama dengan 21
cm, tinggi 30 cm. Tadi sudah kalian tahu ya, sudah jelas R itu merupakan jari-jari. Selanjutnya itu ditanyanya itu merupakan volume. Jadi ketika kita mencari volume, kita akan menggunakan rumus V volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Jadi P itu merupakan volume, Pi itu merupakan 22/7, dan juga R merupakan R kuadrat merupakan 21 pangkat 2. Karena R tadi jari-jarinya merupakan 21, jadi kita pangkatkan 2 saja, dikali 30 cm, karena tingginya itu merupakan 30 cm. Nah, kita langsung saja. P sama dengan 22/7 dikali 21 kuadrat dikali 30 sama dengan 22 dibagi 7 dikali 21 pangkat 2. Nah, sedangkan 21 pangkat 2 itu 21 dikali 21 itu hasilnya 441. Nah, jadi 22/7 dikali 441. Nah, itu hasilnya 1386 dikalikan dengan 30 tinggi tabung tadi. Jadi hasilnya itu merupakan 1386 dikali 30, hasilnya 41,580 cm. Jadi volume tabung tersebut adalah 41,880 cm. Selanjutnya kita lihat nomor 8 itu terdapat sebuah gambar. Nah, soalnya itu merupakan Lintang ingin menjemput adiknya yang baru saja selesai dirawat di rumah sakit karena terjangkit virus COVID-19. Lintang bersepeda motor dari rumah ke rumah sakit dengan kecepatan 13 meter per menit. Lumayan ya. Nah, ia tiba di rumah sakit dalam waktu 15 menit. Berapa meter jarak rumah Lintang dari rumah sakit? Nah, kita langsung saja ke penyelesaian. Nah, diketahui waktu itu merupakan T sama dengan 15 menit. Kecepatan itu merupakan lambang V sama dengan 13 meter per menit. Nah, yang ditanyanya itu merupakan jarak rumah Lintang ke rumah sakit. Jadi, jika kita mencari jarak, kita menggunakan simbol S dan rumus S sama dengan V dikali W. Nah, jadi V itu kan kecepatannya tadi 13 meter per menit. Nah, dikali W itu waktunya tadi 15 menit. Jadi 13 dikali 15 merupakan 195 meter. Jadi jarak rumah Lintang dari rumah sakit adalah 195 meter. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, itu kalian bisa lihat gambar. Nah, sebuah lahan yang berbentuk persegi panjang didirikan beberapa bangunan untuk pasien COVID-19 karantina, di mana ukuran panjangnya itu merupakan 60 meter dan lebarnya merupakan 42 meter. Dikelilingi bangunan ditanami pohon mangga. Nah, yang berjarak 3 meter antara yang satu dan yang lainnya. Jadi berapa jumlah pohon mangga yang mengelilingi bangunan tersebut? Lanjut saja ke penjelasan. Nah, diketahui P sama dengan 60 meter, panjangnya lahan tadi 60 meter dan lebarnya 42 meter. Nah, jarak yang pohon-pohon mangga tadi 3 meter. Nah, yang ditanya merupakan jumlah pohon mangga yang mengelilingi bangunan. Jawab, keliling sama dengan 2P ditambah L, panjang ditambah lebar. Nah, lanjut saja, keliling 2. Nah, panjangnya tadi kan 60, lebarnya 42. Jadi 260 ditambah 42. Nah, selanjutnya keliling 2 buka kurung tadi 60 ditambah 42 itu merupakan 102 jumlahnya. Jadi 2 dikali 102 itu adalah 204. Jadi keliling dibagi jarak, kan kita sudah dapat kelilingnya 204 dan jaraknya tadi kan 3 meter. Jadi kita bagikan 204 dibagi
3 yaitu sama dengan 68. Jadi jumlah pohon mangga yang mengelilingi bangunan tersebut adalah 68 pohon mangga. Sangat mudah kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal terakhir. Itu ada gambar kursi roda dengan diameter 28 cm. Nah, soalnya sebuah kursi roda di rumah karantina pasien COVID-19 memiliki berbagai roda. Nah, salah satunya pada kursi roda tersebut memiliki diameter 28 cm, berputar sebanyak 150 kali. Nah, berapakah jarak yang dapat ditempuh roda? Nah, penyelesaiannya itu ada diameter atau D sama dengan 28 cm. Jari-jari R 14 cm dan juga satu putaran itu adalah sama dengan satu keliling lingkaran. Nah, selanjutnya yang ditanya itu adalah jarak yang ditempuh roda. Langsung saja kita jawab. Jika kita mencari jarak yang ditempuh roda, kita cari dulu keliling roda tersebut. Kan satu putaran satu keliling roda. Nah, lanjut. Keliling sama dengan 2 pi R. Nah, itu 2 dikali pi dikali R. Nah, jadi keliling sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah, jadi langsung saja 2 dikali 22/7 dikali lagi dengan 14. Jadi jumlahnya itu adalah 88 cm. Jadi roda berputar itu tadi kan 150 kali. Jadi kita langsung saja mencari jarak yang ditempuh. Keliling dikali roda yang berputar. Nah, keliling tadi kan sudah dapat 88 cm dikali roda yang berputar 150 kali. Jadi 88 dikali 150 sama dengan 13.200. Kita bulatkan lagi menjadi bilangan terkecil, jadi 132 meter. Jadi jarak yang dapat ditempuh roda itu adalah 132 meter. Nah, itu tadi merupakan 10 contoh pembahasan soal dan juga jawaban pada materi soal matematika tentang COVID-19. Nah, adapun yang harus kita ingat dalam membuat soal itu, kita harus membuat soal dengan jelas dan berkreasi agar anak-anak di kelas tidak bosan. Nah, selain itu, ketika kita menjawabnya itu ada keterangan diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Dan yang paling penting itu kita membuat kesimpulan seperti jadi, jarak yang ditempuh roda itu merupakan ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sangat memohon maaf. Kepada Allah saya sangat meminta ampun. Billahi taufik walhidayah waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.